Dengan kata-katanya, nenek itu bisa membuat remaja nakal menangis, bahkan membuat preman tak berkutik. Berkat mulutnya, ia pernah ikut variety show dan meraih juara berkat ucapan pedasnya dan menjadi selebritas internet. Saat muda, ia rela masuk penjara demi menolong sahabat, mendekam lebih dari 20 tahun, dan dengan wibawanya yang kuat, ia berhasil membuat banyak narapidana muda segan padanya. Namun ketika bebas di usia 85 tahun, tak ada keluarga menjemput. Ia hanya pulang sendiri naik kereta bawah tanah. Di kereta, ia melihat pria botak makan sembarangan hingga mengotori baju seorang gadis. Bukannya minta maaf, pria itu malah marah-marah. Nenek itu pun turun tangan dengan ucapan pedasnya pria tersebut sampai mimisan. Penumpang lain tercengang melihatnya. Sang nenek sebenarnya punya 2 anak laki-laki. Anak bungsunya pemalas, namun tetap menyiapkan pesta sederhana untuk menyambut ibunya. Melihat anaknya kesulitan, ia menyerahkan tabungan hidupnya kepada menantu. Karena rumah sempit, ia pindah ke rumah anak sulungnya. Anak sulungnya hidup berkecukupan, tapi ia tak punya wibawa di depan istrinya, karena semua kekayaannya milik sang istri. Si nenek menyamar jadi pembantu, namun anak sulung masih menyimpan sakit hati karena merasa dulu ditinggalkan. Malam itu nenek pergi ke taman dan melampiaskan emosinya dengan memarahi danau. Teriakannya justru menyelamatkan seorang pria di kursi roda yang akan pindah alam. Dan ada pasangan kekasih yang melihat kejadian itu, yang ternyata produser TV. Mereka lalu mengundangnya ke acara kompetisi Ratu Mulut Pedas. Awalnya sang nenek menolak, tapi karena iming-iming hadiah besar, ia akhirnya ikut dengan nama samaran Hell Granny. Begitu tampil, kata-katanya membuat juri terpukau dan langsung memberinya golden ticket. Kompetisi makin populer, namun masa lalunya di penjara akhirnya terbongkar. Publik berbalik mengecam, bahkan menuntut ia keluar. Ibu mertua anak sulungnya pun marah setelah mengetahui masa lalunya dan ingin mengusirnya. Demi kebahagiaan anaknya, untuk pertama kalinya ia merendahkan diri, berlutut memohon agar menantunya tidak menyalahkan anaknya. Namun ternyata anaknya memberanikan diri untuk melawan, lalu memilih kabur dari rumah juga. Di final, ia hampir mundur tapi tetap hadir untuk mencari anaknya lewat siaran langsung. Lawannya, seorang nenek dukun menyerang titik lemahnya, rasa bersalah sebagai ibu. Sang nenek memilih jujur mengaku bahwa dulu demi melindungi adiknya, ia rela dipenjara, hingga kedua anaknya terpaksa masuk panti asuhan. Ia sadar perbuatannya itu melukai masa kecil anak-anaknya, dan ia merasa tak pantas disebut seorang ibu. Di saat bersamaan, anak sulungnya yang sedang putus asa mendengar pengakuan ibunya lewat siaran radio, akhirnya membatalkan niatnya. Penonton yang menyaksikan siaran itu pun ikut terharu. Akhirnya ia keluar sebagai juara, namun tiba-tiba ia jatuh pingsan karena sakit yang lama ia sembunyikan. Saat keluar dari rumah sakit, ia disambut penggemar. Ibu mertua yang tadinya dingin berubah ramah ketika tahu adiknya adalah bos besar yang jadi atasannya, dan mantan anak buahnya di penjara kini pengusaha sukses. Sebelum berangkat ke luar negeri untuk berobat, ia berpesan, hidup ini singkat, berbicaralah dengan baik, jangan saling menyakiti dengan ucapan.